Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya teman-teman makasih banyak atas meluangkan waktunya untuk pemaparan materi kali ini ya. Sebenarnya bukan materi ya, lebih tepatnya kita sharing aja. Sharing teknis terkait CRM ya. Jadi mungkin teman-teman sebelumnya udah dapat beberapa materi CRM di LBGO ini ya, di Local Brands Go Online ini. Nah, hari ini saya kebetulan dapat amanah untuk sharing terkait teknis CRM menggunakan UB Pro. Jadi di UB Pro ini sebetulnya UB Pro ini sudah diadopsi ya, atau sudah dibuat lah ya. Itu sudah cukup lama ya. Hampir sejak Yuk Bisnis berdiri ya, yaitu di tahun 2012. UB Pro ini semakin hari semakin dikembangkan, semakin diperbaiki, dimodifikasi, sehingga memiliki fitur-fitur yang baru. Nah, hari ini saya akan ngebahas tentang fitur favorit saya, yaitu fitur CRM. Nah, kebetulan saya pun pribadi sebagai tim dari Yuk Bisnis, saya sangat sering ya menggunakan UB Pro untuk keseharian, terutama dalam aktivitas digital marketing. Nah, kali ini kita spesifik akan membahas fitur UB Pro, yaitu UB Pro CRM. Nah, fitur ini sebenarnya gak baru-baru banget ya, cuman bisa dibilang yang terbaru ya, dan yang selalu diupdate akhir-akhir ini. Karena dengan saya dikasih amanah ya untuk mempraktekkan secara langsung, saya juga bisa memberikan inputan-inputan kepada bagian programming gitu ya di UB. Nah, yang dipakai untuk mengembangkan fitur-fitur yang ada di UB Pro CRM ini. Oke, kita langsung mulai ya sharing kali ini. Jadi saya bakal spill ya fitur-fitur keren dari UB Pro terkait CRM, bagaimana mengelola database pelanggan, bagaimana dari yang awalnya itu seperti toko online ya, wajarnya toko online itu kan menerima pesanan. Nah, dari menerima pesanan itu, kita bisa mengelola database pelanggan dengan sangat rapi, nggak perlu rumus-rumus yang membingungkan gitu ya, nggak perlu rumus-rumus yang meribetkan, sehingga teman-teman mungkin mengeluarkan cost yang banyak juga karena harus merekrut orang-orang yang istilahnya kalau saya sebut ahli rumus gitu ya, kalau dalam spreadsheet atau Google atau Excel ya yang sering dipakai. Nah, ini UB Pro ini dari user experience-nya lebih enak, nggak perlu rumus yang aneh-aneh, dan pokoknya enak lah, all in one gitu ya. Bahkan teman-teman, ini saya sedikit spill ya sebelum saya mulai, UB Pro ini teman-teman punya pelanggan, mau dari manapun ya, misalnya ada ibu-ibu yang lagi belanja gitu ya, ibu-ibu nawarin produknya ke tetangganya. Nah, itu bisa dimasukin ke UB Pro CRM guys. Ya, jadi nggak semestinya harus belanja via website, tapi belanja via manapun itu bisa dimasukkan ke UB Pro CRM sehingga database dari usaha teman-teman itu terkelola dalam satu tempat dan dikelolanya dengan sangat mudah dan enak banget. Ini saya langsung tunjukin ya. Oke, yang pertama kita searching UB Pro di ini ya guys ya, di Google, Safari atau apapun itu, browser favorit teman-teman sekalian, searching UB Pro lalu masuk ya. Nah, kalau misalnya belum punya akun, daftar dulu. Kalau misalnya udah punya akun, langsung masuk aja. Nah, oke, ini saya udah masuk ke dalam akun UB Pro ya. Ini adalah akun administrasi ya, atau istilahnya kita sebagai pemilik. Nah, ini dashboard yang kita bergelut lah ya. Nah, sebetulnya UB Pro ini sangat banyak fitur ya teman-teman ya. Ini saya coba spill dikit ya sebelum saya masuk. Nah, mulai dari pesanan ya, produk, promosi dan diskon. Jadi teman-teman bikin voucher diskon bisa, bikin voucher free ongkir bisa, kelola pelanggan bisa ya, melihat laporan ya, melihat laporan omset, keuangan dan sebagainya itu bisa. Nah, ini ya yang kejutan ya, kejutan. Nah, ini adalah plugin ya. Di plugin ini merupakan fitur-fitur tambahan yang ada di UB Pro. Mulai dari affiliate ya, mungkin ada blog, ada CRM. Nah, ini yang bakal kita diskusikan. Nah, lanjut ya, kita ke CRM. Nah, jadi teman-teman, di CRM ini sebetulnya pintu ya, atau istilah gini, input output ya.
Jadi ada input, ada output. Nah, data-data yang ada di fitur CRM ini merupakan output. Inputnya dari mana? Itu dari data-data transaksi, teman-teman. Jadi segala transaksi yang terjadi di website atau toko online teman-teman itu merupakan input yang menghasilkan output dalam bentuk CRM. Nah, jadi data-data yang muncul di dashboard ini seperti total penjualan, total pelanggan, repetisi transaksi, repetisi produk, dan lain-lain, itu semua merupakan inputan dari transaksi yang terjadi dalam toko online teman-teman gitu, ya. Nah, setelah inputnya masuk, terjadilah output dalam bentuk CRM, baru kita kelola bagaimana kita mengelola output ini dengan baik. Dan kalau bisa nggak cuma baik, tapi terus menerus berdampak gitu ya. Makanya saya senang dengan kutipan CRM merupakan salah satu indikator kestabilan bisnis. Ya, ibarat seseorang ya, saya ini contoh real ya guys ya. Jadi saya pribadi punya pengalaman yang cukup buruk mungkin ya. Saya ini kalau di office ya sering melakukan yang namanya refill galon ya. Refill galon ini saya punya 2 kontak. Yang pertama itu refill galon harganya 5.000 dianterin ya. Sama refill galon harganya 6.000 dianterin juga. Nah, si refill galon yang 5.000 ini sebetulnya lebih murah ya, lebih murah 1.000 ya. Cuman memang karena harganya ya namanya juga produk komoditas ya, jadinya harga itu biasanya jadi pemenang. Tapi kenapa saya belanja, ya saya biasanya kalau mau refill galon itu, saya selalu menggunakan atau selalu kontak si yang jual 6.000 ini nih. Karena yang 5.000 ini, setiap kali saya transaksi sama dia, setiap kali dia nganterin galon, saya bad mood. Ya, saya kesel lihat mukanya. Bukan karena saya body shaming atau enggak, tapi cara dia ngomong, ya, cara dia istilahnya kita bayar tuh nggak ada makasih-makasihnya gitu loh. Nah, saya beralih ya ke yang galon 6.000 itu. Meskipun lebih mahal 1.000 tapi mukanya adem gitu. Jadi bagaimana dia bilang makasih dan sebagainya itu bikin adem aja. Nah, tapi yang saya sangat sayangkan ya, yang jual galon 5.000 ini nggak pernah paham gitu betapa besarnya nilai seorang pelanggan. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan kita sebut LTV ya, lifetime value ya. Nah, karena saya ini misalnya gini, saya ngantor di office UB itu selama 1 tahun. Selama 1 tahun di mes itu tinggal 10 orang ya, cowok-cowok bareng-bareng 10 orang gitu ya, lumayan rame. Nah, rata-rata galon itu habis 1 hari 1. Jadi kalau misalnya 1 bulan perlu 30 galon, kalau 1 tahun perlu 365 galon. Nah, tinggal teman-teman kalikan saja. 6.000 dikali 365 galon itu berapa omsetnya ya? Itu udah ya mungkin udah ini ya, udah masuk 1 jutaan lebih ya. Nah, coba teman-teman bisa hitung sendiri ya. Nah, itu adalah potensi omset yang jual galon 5.000 ini hilangkan, istilahnya gitu ya. Potensi omset yang jual galon 5.000 ini hilangkan dikarenakan mereka mengecewakan pelanggannya gitu. Nah, sedangkan pelanggan itu ternyata sangat bisa memberikan omset yang besar gitu ya kepada perusahaan. Itu baru 1 pelanggan. Dan ini baru contohnya galon, produk komoditas yang bisa kita anggap terkadang itu receh gitu ya. Itu omsetnya bisa sebesar itu guys. Nah, apalagi produk teman-teman yang mungkin berkualitas dengan margin yang lebih tebal. Nah, gitu ya. Itu yang kita sebut namanya lifetime value. Nah, di sini dashboard ini ya, ini adalah tempat kita mengelola penjualan-penjualan dan pelanggan-pelanggan kita. Nah, ini saya bakal jelasin masing-masing fitur ya. Yang pertama itu ada tanggal. Jadi di tanggal ini teman-teman bisa melihat ya berapa banyak penjualan ya, berapa banyak repetisi pelanggan, repetisi transaksi dalam 30 hari terakhir ya. Dalam 30 hari terakhir ada berapa banyak. Nah, ini kalau misalnya kita pakai contoh kasus Gadespace ya, dalam 30 terakhir terjadi 222 transaksi atau invoice. Nah, lalu selanjutnya terjadi 0,15% repetisi pelanggan. Apa itu repetisi pelanggan? Nih, bahkan di UB Pro saja ada penjelasannya. Nih. Nah, persentase
jumlah pelanggan yang melakukan pembelian berulang terhadap total pelanggan. Ya, artinya gini, kalau misalnya total pelanggannya ada 4.728 orang. Nah, ternyata dalam 30 hari terakhir yang istilahnya yang ini ya, yang belanja lagi gitu ya. Pelanggan yang sama belanja lagi itu ada 472 orang. Artinya 10%. Maka repetisi pelanggan adalah 10%. Sampai sini cukup dipahami ya teman-teman. Intinya adalah berapa banyak total pelanggan, kalau ini saya pakai konteks 30 hari terakhir ya. Total pelanggan itu dibandingkan 30 hari terakhir ya. Jadi dalam waktu 30 hari terakhir ada berapa banyak pelanggan yang repetisi. Nah kebetulan dalam 30 hari terakhir ada 0,15% pelanggan. Jadi teman-teman tinggal kalikan 4728 dikali 0,15% sama dengan berapa pelanggan. Nah itu adalah pelanggan yang repetisi atau istilahnya repeat order dalam 30 hari terakhir. Selanjutnya ada repetisi transaksi. Persentase jumlah transaksi atau invoice dari pembelian pelanggan yang berulang terhadap total pelanggan. Ya. Jadi kalau ini lebih banyak bicara tentang jumlah transaksi. Nah, dari pembelian pelanggan yang berulang terhadap total pelanggan. Kita anggap aja si pelanggan ini si A gitu ya. Nah, si A ini dalam 30 hari terakhir dia belanja lagi. Nah, saat dia belanja lagi, dia melakukan yang namanya transaksi. Pertanyaannya dalam 30 hari terakhir kan dia bisa melakukan 5 transaksi. Mungkin dia perlu buat tetangganya, perlu buat orang tuanya, atau bahkan 10 transaksi gitu ya. Nah, itu intinya gitu ya, repetisi transaksi itu diambil dari total penjualan dibagi terhadap total pelanggan. Nah, next ada repetisi produk. Kalau repetisi produk ini adalah presentasi jumlah produk pieces dari pembelian pelanggan yang berulang terhadap total pelanggan. Jadi kalau repetisi produk ini kita bicara tentang pieces. Saya ambil contoh. Misalnya total pelanggan ada 4.000 gitu ya, biar ngitungnya lebih sederhana ya. Repetisi produk ya atau dalam 30 hari terakhir terjadi angka repeat order dalam bentuk pieces ya, itu ada 400 pieces. Jadi dari 4.000 total pelanggan ini ada satu orang deh, kita anggap gitu aja lah ya. Ada satu orang belanja 400 pieces. Nah, karena dia dianggapnya adalah pembelian dari pelanggan alias repeat order, maka 400 pieces ini dibandingkan total pelanggan itu sama dengan 10%. Ya. Jadi kalau misalnya satu orang belinya banyak, itu akan mendukung repetisi produk, ya. Jadi ini kita lebih indikator yang kita gunakan itu lebih ke repetisi produk yang habis, gitu ya. Selanjutnya adalah rata-rata LTV atau lifetime value. Nah, jadi dalam 30 hari terakhir, ini sebenarnya lebih bicara tentang pelanggan ya guys ya, kalau LTV ya. Jadi LTV itu kan berapa nilai seorang pelanggan. Jadi kalau misalnya satu pelanggan itu belanjanya bisa dari awal ya, atau istilahnya dari seumur hidup mereka lah, karena namanya lifetime ya. Jadi dari awal mereka pernah beli produk kita, sampai mereka beli produk kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai ke 10, sampai ke sekian, itu omset yang kita capai itu berapa. Nah, rata-rata LTV-nya kalau di tempat kami itu adalah Rp466.524. Ya. Artinya rata-rata dari 4.728 pelanggan ini seumur hidup mereka satu pelanggan itu rata-rata belanjanya 466.524. Nah, ini penyumbang omsetnya. Lanjut, rata-rata nominal transaksi. Jadi kalau misalnya rata-rata nominal transaksi ini kita bicara tentang rata-rata istilahnya ini ya, average order value ya. Jadi mungkin teman-teman pernah dengar istilah average order value ya, atau biasa kita sebut juga rata-rata rupiah per transaksi ya. Kalau di videonya Mas J di 5 ways ya, 5 ways to increase profit, itu ada istilah namanya average order value. Nah, jadi bagaimana ketika seseorang belanja itu dia belanja lebih banyak. Contoh sederhananya kalau kita ke minimarket gitu ya, itu biasa pas belanja itu suka ditawarin pulsa. Nah, atau biasanya kakak udah belanja 50.000, nggak sekalian tebus murahnya kakak. Nah, itu adalah average order value. Mendorong orang untuk belanja lebih banyak. Nah, kalau kita ambil dari data 222 total penjualan ini, rata-rata rupiah transaksinya adalah
Rp109.276. Gitu ya teman-teman ya. Jadi rata-rata belanjanya segitu per satu invoice. Nah selanjutnya adalah rata-rata frekuensi transaksi. Nah kalau rata-rata frekuensi transaksi ini adalah total pelanggan ini dia rata-rata transaksinya berapa banyak gitu ya. Jadi masing-masing pelanggan 4.728 ini kalau dirata-ratakan satu orang itu belanja sebanyak 4,27 kali ya. 4,27 kali. Nah, artinya bisa dibilang mereka ya satu orang itu rata-rata transaksinya udah pernah 4 kali nih di dalam tokonya kami gitu ya. Nah, di sini juga ada filter by product ya, teman-teman ya. Ini kalau saya riset, jadi teman-teman bisa melihat kalau teman-teman mau mengukur seberapa besar performa penjualan produk tertentu. Kalau tadi kan saya bicara tentang keseluruhan ya. Jadi kalau misalnya tokonya teman-teman punya SKU lumayan banyak, nah teman-teman bisa lihat performa berdasarkan toko. Kalau tadi saya contohinnya berdasarkan toko, makanya saya pilih filternya berdasarkan tanggal. Tapi teman-teman kalau misalnya, oke, saya spesifik mau lihat performa CRM produk ini. Nah, itu bisa ya. Teman-teman bisa filter by product. Ini saya ambil contoh Hasani gitu ya. Nah, ini ya. Kalau saya ambil contoh Hasani. Nah, ini muncul nih. Jadi ini maksimum ya, data maksimum ya. Total penjualan Hasani ada 6.629 invoice. Pelanggannya 4.400, repetisi pelanggannya ya, persentase jumlah pelanggan yang melakukan pembelian berulang ya terhadap total pelanggan itu ada di 26,69%. Repetisi transaksi ya, jumlah invoice-nya, nah ini teman-teman kalau bisa lihat, ini kan jumlah invoice-nya lebih banyak daripada jumlah pelanggan ya. Jadi repetisi transaksinya otomatis melebihi 100%. Nah repetisi produk ya ini dalam bentuk pieces, lalu rata-rata LTV, nominal transaksi, dan rata-rata frekuensi transaksi. Nah ini muncul semua teman-teman ya. Ini buat mengukur apa? Mengukur performa ya, mengukur performa bisnis teman-teman, terutama spesifiknya by product. Di sini juga terlihat grafik ya teman-teman. Nah di sini ada rasio repetisi per bulan itu seperti apa ya. Jadi muncul nih rasio repetisinya tuh berapa banyak sih? Nah itu muncul di sini. Jadi lebih mudah untuk apa ya istilahnya menvisualisasikan lah ya, gitu. Nah, lanjut ya, ini saya masuk ke dalam dashboard pelanggan. Kalau ini dashboard ini intinya kita seperti mengendarai mobil gitu ya. Kita bisa melihat bensinnya seperti apa, kilometer per jamnya berapa. Nah, ya ini bisa dibilang kalau teman-teman mau mengukur performa teman-teman ini udah menghandle CRM sejauh mana, nah teman-teman bisa melihat ini ya. Jadi teman-teman mungkin ketika evaluasi bulanan, terutama dalam divisi marketing gitu ya, mau memaksimalkan penjualan CRM-nya atau mau memaksimalkan performa CRM-nya, teman-teman bisa menggunakan matriks-matriks yang ada di dashboard ini. Oke, bulan ini saya mau menaikkan rasio repetisi pelanggan dari 0,15% jadi 0,3%. Nah caranya gimana? Silakan teman-teman atur. Repetisi produk juga bisa. Apakah dengan mendorong orang beli lebih banyak ya? Apakah dengan mendorong orang bertransaksi lebih sering? Nah, itu semua bisa dilihat dari sini. Gitu, teman-teman. Atau mendorong orang untuk membeli lebih terjadwal misal ya dengan kartu membership atau apapun. Nah, itu semuanya akan berpengaruh dengan matriks-matriks yang ada di sini. Oke, next. Nah, di sini ada fitur yang selanjutnya, yaitu pelanggan. Nah, kalau di pelanggan ini, teman-teman bisa melihat, yang pertama nih ya, saya demokan, teman-teman bisa melihat nama pelanggan. Misalnya teman-teman mau, saya kayaknya mau ngasih hadiah deh ke pelanggan tertentu. Namanya si A, misalnya pakai nama saya, Alvin gitu ya. Nah, Alvin. Nah, muncul tuh ya. Nama pelanggan. Jadi kalau misalnya mau kontak saya tertentu gitu ya, nah ada nomornya, ada emailnya gitu ya, semua ada di sini. Nah, termasuk ya dalam fitur pelanggan itu, kita nggak cuma bisa lihat nama dan kontak, kita bisa melihat customer LTV
Atau selama mereka menjadi pelanggan kami itu, mereka udah ngasilin omset berapa banyak. Sama juga rata-rata rupiah per transaksi. Jadi rata-rata mereka kalau sekali belanja tuh ngeluarin berapa duit sih? Atau nyumbang berapa banyak omset sih? Termasuk jarak repeat order. Ya, kalau misalnya dia udah lama nggak repeat order, nah kita bisa ngingetin dia, kakak udah 30 hari nih belum repeat order. Nah, jadi ketika teman-teman berkomunikasi dengan pelanggan teman-teman bisa jadi lebih terukur. Kan nggak perlu ya orang yang baru beli produk kemarin diingetin buat beli produk lagi, kan bisa jadi produknya belum habis. Kalau suplemen itu kapsulnya masih banyak gitu ya. Nah, itu bisa jadi tidak diperlukan. Termasuk frekuensi transaksi. Dia sudah pernah belanja di tempat kita berapa kali? 1 kali, 2 kali, 3 kali, atau berapa kali? Dan terakhir transaksi, ya bisa kelihatan juga terakhir dia belanjanya kapan. Nah, gitu ya untuk kita mengukurnya. Nah, di sini ada fitur produk, teman-teman. Jadi di fitur produk ini kita bisa melihat pelanggan mana yang sudah belanja apa. Contoh, ya, ini saya klik Hasani ya. Nah, saya bisa melihat pelanggan mana saja yang sudah belanja Hasani. Atau saya coba klik produk lain, Atsiri misal. Nah, coba parfum ya, parfum, hibiscus misalnya. Nah, ini bisa juga nih ya. Jadi orang ini sudah pernah belanja produk ini gitu ya. Nah, itu bisa lihat. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan ada 2 fitur ya. Or atau ya. Or atau bukan or atau ya. Tapi or itu atau ya. Atau and, dan. Nah, maksudnya apa? Jadi gini teman-teman. Misalnya teman-teman punya 2 produk ya. Ini saya demokan ya. Saya punya 2 produk. Yang pertama itu Hasani. Nah, yang kedua itu Biotawa. Nah, dengan ada yang namanya fitur atau, saya akan memfilter pelanggan-pelanggan yang sudah pernah beli produk Hasani atau sudah pernah beli produk Biotawa. Jadi ini disambung nih. Misal, saya punya pelanggan Hasani 4.000. Saya punya pelanggan Biotawa 200. Nah, ketika kita pakai filter atau, ya, itu akan menggabungkan database-nya Hasani atau pelanggannya Hasani dengan pelanggannya Biotawa. Otomatis kalau misalnya kita bicara tentang atau, itu database pelanggan Hasani ada 4.000, database pelanggan Biotawa ada 200. Ketika saya filter dua-duanya, itu akan muncul 4.200 pelanggan. Sampai sini dipahami ya. Karena yang saya perlukan adalah saya ingin mengetahui siapa yang sudah pernah beli Hasani dan siapa yang sudah pernah beli Biotawa. Nah, ada satu lagi namanya dan. Kalau dan itu irisan ya teman-teman. Jadi kalau atau itu dia pernah beli Hasani atau dia pernah beli Biotawa. Jadi ada 2 pilihan nih. Antara dia pernah beli Hasani atau dia pernah beli Biotawa. Kalau dan itu adalah irisan. Jadi belum tentu pelanggan Hasani itu pernah beli Hasani dan Biotawa. Belum tentu juga pelanggan Biotawa itu pernah beli Biotawa dan Hasani. Nah, otomatis apa teman-teman? Kalau atau itu kita bicara tentang lingkaran yang lebih luas. Kalau dan itu kita bicara tentang lingkaran yang lebih spesifik. Ya, misal saya pengen menawarkan produk herbal yang lainnya. Tapi saya ingin menawarkannya kepada orang-orang yang sudah pernah belanja Hasani dan sudah pernah belanja Biotawa. Jadi dia udah pernah nyicipin dua-duanya nih. Nah, saya bisa menggunakan fitur dan. Nah, ini ya contoh ya. Nih, kalau teman-teman perhatikan, nah misal gini ya, saya riset ya. Nah, ini kan dan ya. Nah, saya coba pertama saya klik dulu database pelanggan Hasani. Oke, udah muncul. Nah, saya ingin orang yang sudah pernah mencicipi Hasani dan sudah pernah mencicipi Biotawa. Saya akan menggunakan fitur dan. Nah, ternyata dari irisan tersebut yang sudah pernah membeli keduanya ada 76 pelanggan. Ya, jadi dia udah pernah nyicipin dua-duanya nih. Baik itu Hasani maupun Biotawa. Dia udah pernah nyicipin dua-duanya. Gitu. Bahkan bisa jadi kita spesifikkan lagi ya. Misalnya dia sudah pernah mencicipi ya. Ini mencicipi ini artinya dia pernah membeli. Kalau misalnya saya ke toko PS misalnya, saya beli game konsolnya,
sama saya beli stick PS-nya. Nah, kalau fitur atau ya, itu antara dia udah pernah beli konsolnya atau dia udah pernah beli stick PS-nya. Ya, bisa jadi yang udah pernah beli sticknya doang tapi nggak punya konsol, itu tetap di sini tetap kelihatan ya. Atau dia udah pernah beli konsol tapi dia belum pernah beli stick. Tapi kalau kita mau spesifikan lagi ya, kita bisa memilih dia sudah pernah beli konsol dan dia sudah pernah membeli stick gitu ya. Jadi dua-duanya dia udah punya nih. Nah, ini kenapa penting? Ini untuk menyusun strategi CRM ya. Mungkin teman-teman di materi-materi sebelumnya sudah pernah belajar, ya mungkin dengan Kang Reza atau siapa. Nah, dengan adanya irisan seperti itu, teman-teman bisa melakukan CRM dengan tertarget ya, dengan target yang lebih spesifik. Nah, ini misalnya tadi ya, saya menggunakan irisan antara pembeli Hasani dan dia sudah pernah beli Biotawa juga, dan mungkin dia sudah pernah membeli Biotawa yang versi bundling misal. Oh, ternyata ada ya. Jadi dia udah pernah belanja Hasani, pernah belanja Biotawa, dia pernah belanja bundling Biotawa juga. Jadi ini customer loyal gitu ya. Nah, ini bisa kita tawarkan, bisa kita kontak satu-satu. Nah, ini nih ya. Kelihatan ya customer LTV-nya, dia sudah pernah belanja berapa banyak dan sebagainya. Gitu ya. Dan menurut saya belum pernah lihat ya fitur seperti ini di platform CRM manapun. Karena bagi saya dengan kita memahami produk-produk yang akan kita jualkan gitu ya, atau aktivitas CRM yang akan kita jalankan, kita bisa melakukannya dengan sangat tertarget gitu. Ya, dia udah pernah beli apa, ya. Apakah misal saya jual buku tulis ya, saya bisa nih, saya punya toko ATK gitu ya, saya pengennya nawarin pensil gitu ya, mana pensil? Enggak ada ya. Saya pengen nawarin pensil gitu ya, ke orang yang udah pernah beli buku tulis. Nah, itu bisa di sini bisa. Jadi tinggal filter aja tuh pembeli buku tulisnya siapa. Saya juga bisa pengen nawarin mouse ini misal ke pembeli orang yang udah pernah beli buku tulis dan sudah pernah beli pulpen. Saya mau tawarin ini. Nah, ini bisa pakai fitur irisan ya. Atau saya mau nawarin mouse ini kepada orang yang sudah pernah beli buku tulis dan atau pernah beli pulpen. Jadi terserah pilih satu gitu ya. Dia udah pernah beli pulpen atau dia udah pernah beli buku tulis. Saya bisa tawarin mouse ini. Nah, jadi sangat memudahkan ya teman-teman ya. Jadi kita bisa filter by product. Nah, ini menurut saya salah satu fitur yang sangat canggih ya dari UB Pro CRM. Yang saya belum pernah lihat di tempat yang lain. Sementara seperti itu. Selanjutnya ada juga customer service ya teman-teman ya. Kalau customer service ini bicara tentang pelanggan ini mau dicocokkan ke CS mana. Nah, ini biasanya bagus untuk teman-teman yang udah punya database pelanggan yang banyak dan CS-nya juga banyak. Ya, misalnya gini, saya punya 3 CS. CS Gina, CS Zahra, CS Maharani. Sebut saja seperti itu ya. Nah, ada orang yang ketika belanja dia masuknya ke CS Gina. Ada yang orang ketika belanja dia masuknya ke CS Zahra. Ada juga yang ketika belanja dia masuknya ke CS Maharani. Nah, ketika kita input pesanan ya ke dalam UB Pro, nah kita bisa mencocokkan dia ke CS. Misalnya Alvin belanja ke CS Maharani, ya Alvin cocokinnya ke CS Maharani. Kenapa itu penting? Ya, ini saya akan praktekkan. Ini saya akan klik CS Maharani baik ya, CS Maharani ya. Nah, CS Maharani ini ternyata sudah tektokan, istilahnya gitu ya, dengan 931 pelanggan. Jadi pelanggan-pelanggan ini nggak pernah kenal CS yang lainnya, dia cuma kenal satu CS, namanya CS Maharani. Padahal sebenarnya CS-nya banyak gitu ya, tapi kebetulan dia jodohnya sama CS Maharani. Nah, ini biasa cocok buat orang-orang yang atau perusahaan yang mungkin lead-nya itu udah cukup banyak sehingga CS-nya perlu didistribusikan supaya workload CS-nya itu nggak berlebihan gitu ya. Kan bahaya ya kalau misalnya satu CS disuruh handle 1000 lead per hari gitu ya, atau 1000 chat per hari kan itu bahaya. Nah, itu bisa dicocokkan. Caranya gimana? Saya praktekkan. Jadi teman-teman ketika ada pesanan ya,
Nah, ini misalnya gini, ini kan pelanggan ini kan difilter berdasarkan pesanan baru ya. Misalnya contoh saya ambil Aditya Prayogi. Nah, Aditya Prayogi ini belum dicocokkan dengan CS manapun. Ternyata setelah saya selidiki, saya konfirmasi ke CS, ternyata dia datang dari CS namanya Gina. Nah ini bisa tuh langsung masuk ke CSR Gina. Saat saya filter berdasarkan CS Gina, Aditya Prayogi ini otomatis masuk ke dalam CS Gina. Ini pentingnya apa? Nanti saya bakal jelaskan kenapa mencocokkan CS ke suatu pelanggan itu penting, supaya dia itu nggak bingung ya. Ketika dia dapat chat dari banyaknya CS gitu ya, misal kita mau nawarin newsletter atau kita mau nawarin promo gitu ya, menggunakan WhatsApp broadcast, orang tersebut nggak akan bingung gitu. Ini CS-nya saya dicat sama CS Gina, besoknya saya dicat sama CS Zahra, besoknya saya dicat sama CS Maharani. Dia nggak akan bingung karena dia nggak akan pernah itu nggak akan pernah terjadi. Karena dia akan selalu tektokan sama CS Maharani doang gitu. Nah, next ya. Ada yang namanya fitur list ya. Nah, kalau list ini kita berkaitan dengan bagian sini ya, list. Nah, list ini kita bisa bikin istilahnya ya list ya, sesuai namanya list pelanggan ya. Misalnya saya mau buat list Biotawa gitu. Nah, atau gini lah, testing lah ya, testing. Nah, saat saya udah bikin list, saya bisa memilih siapa yang akan masuk ke dalam list saya gitu. Nah, ini bisa difilter berdasarkan, bisa pilih berdasarkan filter ya. Baik itu exclude maupun include. Misalnya membuat list, saya mau bikin list pelanggan kecuali orang yang sudah pernah beli buku tulis, itu bisa. Atau saya mau bikin list pelanggan khusus orang yang sudah pernah beli buku tulis, ya itu juga bisa. Nah ini makanya ada filter ya. Nah ini filter ya, misalnya filter berdasarkan CS. Jadi yang bakal masuknya ada itu cuman ini CS tertentu doang. Nah misalnya gini ya, saya akan membuat list berdasarkan namanya CS Gina. Jadi cuman pelanggan-pelanggan yang dicocokkan dengan yang namanya CS Gina. Nah itu bisa. Atau mungkin saya mau lebih spesifik juga bisa. Misalnya bukan hanya CS Gina, tapi dia belanjanya produk tertentu, misalnya Hasani misal. Nah ini akan lebih mengerucut lagi ya teman-teman ya. Nah itu bisa. Atau bisa juga pilih pelanggan ya. Jadi yang mau masuk list ini siapa aja, misalnya orang-orang tertentu itu juga bisa. Nah, atau bisa di list juga berdasarkan produk. Ya, mau produk yang mana nih? Jadi dia udah pernah belanja produk apa aja nih. Nah, ini bisa di list ya. Bisa di list. Nah, ini juga bisa di include ya, misalnya gini. Nah, ini juga bisa. Jadi misalnya saya mau masukin list pelanggan Hasani. Dan saya mau masukkan list pelanggan Atsiri misal. Nah ini juga muncul nih ya berapa pelanggannya. Misal gitu. Nah itu bisa ya. Atau bisa juga berdasarkan kategori produk. Ini cocok buat orang-orang yang punya produk dengan niche yang sama. Misalnya teman-teman jualan herbal, teman-teman jualan habatus sauda. Ketika teman-teman launching produk madu atau mungkin susu kambing gitu ya, atau produk-produk herbal alami lainnya seperti kurma dan sebagainya. Nah, itu bisa teman-teman pilih berdasarkan kategori produk. Jadi kategori produk ini cocok untuk ketika kita menawarkan produk yang niche-nya itu sama. Ya, apa itu niche? Kategori. Ya, orang yang suka makan mungkin dia akan suka dengan produk ini. Orang yang peduli dengan kesehatan mungkin dia akan suka dengan suplemen ini juga. Nah, itu kita bicara tentang niche, ya. Atau istilahnya bukan demografi sih. Ya, sekumpulan kategori yang disukai orang tertentu. Nah, ini kita bisa nih pilih berdasarkan niche ya. Jadi dia mau kategori yang mana nih? Nah, misalnya ini beauty dan herbal. Beauty dan herbal ini paling banyak gitu ya. Nah, itu juga bisa. Jadi orang-orang yang sudah pernah belanja produk-produk food and beverage misal. Nah, itu juga bisa dibuat listnya supaya saya bisa tawarkan nih produk-produk cemilan yang lainnya. Misal gitu ya. Ini saya pakai food and beverage misal.
Jadi nanti dengan kita membuat list ini, kita bisa melakukan yang namanya WA broadcast. Nah, WA broadcast ke orang-orang yang atau suka ya, atau pernah lah ya, istilahnya pernah belanja produk-produk food and beverage di toko kami. Nah, itu bisa tinggal disimpan aja. Nah, di sini juga ada fitur yang namanya urutkan ya. Kalau urutkan ini biasa kita sebut juga fitur sort ya. Nah, ini juga bisa nih berdasarkan pelanggan terbaru, pelanggan terlama gitu ya. Misalnya teman-teman pengen kontak orang yang siapa sih pertama kali beli di toko saya gitu. Nah, itu bisa teman-teman kontak. Nah, termasuk juga aktivitas terbaru ya. Apakah dia akhir-akhir ini sudah transaksi atau belum? Atau mungkin yang udah lama nggak transaksi, nah ini ada aktivitas terlama ya. Nah, terus juga nih makanya di sini ada tulisan nih, terakhir transaksi 17 Oktober 2022 kan udah lama banget ya teman-teman ya. Nah, di sini juga bisa menggunakan customer LTV tertinggi ya. Customer LTV tertinggi itu artinya dia pelanggan yang paling loyal. Dia udah menyumbang omset ke tempat kita banyak gitu. Nah, ini ada macam-macam nih. Nah, ini ada 5,6 juta, 5,2 juta, macam-macam. Termasuk rata-rata rupiah transaksi tertinggi juga ada. Jadi kalau dia sekali belanja tuh biasa berapa sih? Nah, itu bisa kelihatan juga. Bisa kita filter ya. Nah, di sini juga ada ini ya, fitur level ya. Ini saya coba sekalian jelaskan. Tadi kan kita udah bahas tentang fitur nama pelanggan. Kita juga udah bahas tentang fitur produk gitu ya, filter by product, filter by CS, filter by list, filter by sort ya atau urutkan. Nah, kita juga bisa mengklik yang namanya level. Nah, level ini sebetulnya dipakai untuk memfilter juga. Jadi balik lagi ini semua tentang filterisasi. Supaya CRM yang kita lakukan itu akan tertarget. Kita tahu kalau misalnya orang udah beli buku tulis, kita tawarin pulpen itu cocok. Kita tawarin buku tempat pensil ya itu cocok. Kita tawarin penghapus itu cocok. Nah, itu intinya semuanya ada di filterisasi. Ya, misalnya kita punya toko ATK kayak tadi ya. Toko ATK biasa bisa fotokopi ya. Nah, apakah semua orang yang datang ke toko ATK untuk fotokopi itu cocok untuk ditawarkan buku tulis? Jawabannya belum tentu. Ya, karena dia datangnya untuk fotokopi, bukan untuk membeli buku tulis. Nah, termasuk juga dia beli tinta misal. Apakah ketika dia beli tinta itu cocok untuk ditawarkan buku tulis, pulpen, penghapus? Jawabannya belum tentu. Ya, bisa jadi dia beli tintanya untuk printernya dia. Atau mungkin cocok untuk ditawarkan printer yang baru gitu ya. Misal toko ATK-nya juga jualan printer gitu. Nah, menurut saya orang-orang yang sering belanja tinta printer, itu menurut saya bisa jadi cocok untuk ditawarkan printer. Ya, misalnya kita punya produk printer baru nih, ya tawarin aja, karena itu tertarget. Balik lagi ke level. Nah, istilah leveling ini, itu istilah tentang target customer LTV. Jadi seumur hidupnya dia udah pernah belanja 100.000, dia masuk level 1. Dia udah pernah belanja level 2, dia masuk ke level, dia udah pernah belanja 500.000, dia masuk ke level 2. Dia udah pernah belanja 1 juta, dia masuk ke level 3. Nah, leveling ini nanti bisa kita urutkan ya. Nah, misalnya ini level tertinggi. Jadi kita tahu nih, orang-orang yang paling loyal sama kita tuh siapa gitu. Nah, ini bisa kita kasih hadiah, bisa kita telepon, bisa kita tawarin promo yang lebih menarik dibandingkan yang lain, bisa kita tawarkan kemitraan, membership. Intinya promo-promo yang bikin mereka seneng, itu bisa ya. Atau bahkan bikin grup khusus pelanggan setia, itu bisa. Dengan apa? Fitur leveling, itu bisa. Nah, CS yang kayak tadi ya sempat saya mention. Jadi ketika ada pelanggan ya ini cocok untuk teman-teman yang CS-nya lebih dari 1 ya. Ketika ada pelanggan dicocokkan dengan CS siapa. Nah, seperti itu ya teman-teman. Di sini juga ada fitur unduh ya teman-teman ya. Nah, unduh ini kita bisa mengunduh berapa banyak pelanggan yang udah kita ini ya. Misalnya ini saya coba bulan ini ya. Jangan bulan ini deh, kan baru tahun baru ya. Desember misal gitu ya. Nah, saya bisa buat data pelanggan berdasarkan Desember. Yang saya unduh misalnya, lalu saya buka.
Nah, ini semua kelihatan ya teman-teman ya. Nama pelanggannya siapa, level pelanggannya berapa, nomor handphonenya apa, emailnya apa, alamatnya berapa, apa gitu ya. Nah, aktivitas, customer LTV, rata-rata transaksi, jarak repeat order, frekuensi, terakhir transaksi, nama customer, itu semua muncul di sini teman-teman. Nah, ini buat melihat data pelanggan 30 hari terakhir. Bisa juga difilter berdasarkan list gitu ya. Oke, saya mau mengunduh ini gitu. Nah, itu bisa. Intinya kalau teman-teman butuh data dalam bentuk Excel, itu bisa diunduh ya. Nah, termasuk ini di sini juga ada fitur tambah pelanggan. Misalnya, oke tadi tetangga saya beli namanya siapa? Ya, misalnya Alvin. Nah, 877 700 7833 misalnya. Emailnya apa nih? Alvin masuk surga @gmail.com gitu ya. Nah, CS-nya siapa nih? Oh, nggak ada CS. Tapi ya udahlah, masukin aja ke nomor pribadiku gitu ya. Karena dia suka tektokan sama nomor pribadi. Nah, bisa juga pilih list kalau mau ya. Jadi dimasukin ke list mana, itu bisa juga. Nah, cuman nggak harus. Simpan gitu ya. Nah, nanti muncul si Alvin ini gitu. Nah, tuh. Nah, kenapa ya di sini saya udah transaksi ya, padahal saya baru nambahin pelanggan. Karena si Ubi Pro ini dia akan mendetek berdasarkan nomor telepon. Jadi kalau teman-teman belanja pakai nama yang berbeda, pakai email yang berbeda, tapi nomor teleponnya sama, dia akan memasukkan transaksi yang awal sama transaksi yang selanjutnya dan seterusnya. Jadi ini deteknya berdasarkan nomor telepon, ya. Misalnya Alvin itu pernah transaksi sekali senilai 120.000. Terus besoknya atau bulan depan dia belanja lagi di website kami gitu ya. Nah, dia belanja lagi 120.000 menggunakan nama yang berbeda, email yang berbeda, mungkin alamat yang berbeda, tapi nomor teleponnya sama, itu bakal masuk ke dalam sini. Jadi yang awalnya customer LTV-nya 120.000 karena Alvin baru pernah beli sekali, saat dia order lagi menggunakan nomor telepon yang sama, dia tidak akan menjadi duplikat ya. Jadi pelanggan 4.748 ini sifatnya unik. Artinya tidak akan terjadi dua nama, dua nomor, itu nggak akan terjadi. Karena ketika ada terjadi kesamaan, itu akan disatukan. Nah, termasuk nominal transaksinya, ya, rata-rata rupiah per transaksinya akan ikut nambah, sesuai dengan seberapa sering mereka belanja, gitu. Khawatirnya apa? Kalau misalnya terjadi duplikat, kita akan kontak pelanggan itu 2 kali. Ada potensi error ya, seperti itu. Karena apa? Database pelanggannya ada 2 gitu ya. Jadi bahaya. Oke. Nah, lanjut ya. Kita lanjut ke fitur broadcast. Nah, broadcast ini merupakan cara kita berkomunikasi dengan pelanggan kita, ya. Kalau misalnya teman-teman pelanggannya 1, 2, 3 mungkin nggak perlu fitur broadcast. Tapi kalau pelanggannya sudah banyak, 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, 100.000, nah kan agak jempol bisa bengkak kalau misalnya teman-teman ketik satu-satu, chat satu-satu, copy paste satu-satu. Jadi ada bagusnya ya teman-teman menggunakan fitur broadcast. Kan kalau teman-teman ngechat satu-satu tapi ada 1.000 pelanggan, nah ini kan teman-teman yang jadinya kurang efektif menggunakan waktunya. Nah, kita bisa menggunakan fitur WhatsApp Broadcast. Oke, sebelum kita memulai fitur WhatsApp Broadcast, kita akan mengintegrasikan WhatsApp ke dalam broadcast tersebut. Ya, caranya gimana? Teman-teman bisa klik bagian setting, ya. Lalu teman-teman klik bagian integrasikan. Nah, di sini ada API key ya teman-teman ya, API key. Nah, si API key ini, nah bagaimana cara integrasikannya? Di sini ada dua website ya, website WhatsApp Broadcast yang sudah bekerja sama dengan Yuk Business ya, bekerja sama dengan Ubi Pro dan sudah terintegrasi. Ada WhatsApp dan WA Box App. Nah, biasa saya pakai WhatsApp ya. Cara untuk mengintegrasinya gimana? Nah, teman-teman bisa klik di bagian, teman-teman login WhatsApp dulu ya. Login ke akun WhatsApp-nya teman-teman. Nah, ini link URL-nya app.whatsapp.id atau teman-teman cari di Google aja WhatsApp. Nah, teman-teman
scroll bagian integration. Di sini ada API key dan apps. Nah, di bagian API key dan apps ini, teman-teman bisa lihat API key-nya teman-teman itu berapa. Nah, ini yang saya ke sensor ya, tapi nanti teman-teman bisa lihat yang punya teman-teman berapa. Tinggal di copy paste, ya, copy, lalu masukkan ke bagian integrasikan. Oke, done, gitu ya. Nah, setelah teman-teman masukkan, teman-teman klik bagian WhatsApp. Nah, lalu klik bagian API. Nah, di sini teman-teman perlu scan akun WhatsApp teman-teman ya. Ini saya ambil contoh, misalnya, nah saya mau nambahin nomor baru ya. Nah, ini saya tinggal generate QR code. Nah, di fitur WhatsApp, teman-teman sebenarnya banyak ya tutorialnya di YouTube. Ada satu fitur namanya scan QR WhatsApp. Ya, jadi teman-teman buka aplikasi WhatsApp, klik bagian setting, nanti ada tulisan device ya, atau WhatsApp web, biasa kita sebut juga. Nah, udah tuh nanti langsung ada kameranya, scan kameranya ke sini, nanti dia akan otomatis connect. Nah, saat dia otomatis connect, teman-teman tinggal perbarui, refresh ya, refresh. Nanti akan muncul nomor yang aktif itu apa. Nah, tinggal teman-teman klik bagian checklist, selesai. Nah, jadi ini akan menjadi nomor yang teman-teman pakai untuk WhatsApp broadcast. Ya. Nah, sekarang kita giliran untuk melakukan yang namanya broadcast ya, atau kirim broadcast. Nah, tinggal klik kirim broadcast. Misalnya saya buat namanya testing. List tujuan ya. Nah, kalau broadcast ini kita perlu membuat list broadcast dulu. Jadi siapa aja yang akan masuk ke dalam list broadcast kita, itu teman-teman tentukan dulu, lalu teman-teman buat di mana? Di bagian fitur pelanggan, di bagian list gitu ya. Nah, ini saya udah coba ya. Ini misalnya saya kirim broadcast, saya menggunakan list nyoba nih 3 pelanggan ya. Ini 3 pelanggan nih saya, 2-nya tim saya gitu ya. Ini takutnya kalau misalnya kita testing kan jangan ke pelanggan asli gitu ya. Nah, ini nanti teman-teman juga bisa ya. Jadi teman-teman buat list ya, teman-teman tambahin pelanggan, misalnya teman-teman sendiri atau mungkin karyawannya teman-teman ya, tambahin pelanggan, terus nanti bikin list ya, cobain bikin list. Habis itu nanti listnya dimasukin ke list tujuan. Buat uji coba aja broadcast seperti apa. Waktu kirim juga bisa ditentukan. Mau dikirim kapan ya, si broadcast ini. Langsung pagi, siang, malam, atau custom waktu juga bisa. Berdasarkan bulan dan berdasarkan waktu itu juga bisa. Nah, jadi nanti dikirimnya itu kapan itu bisa ditentukan. Nah, lanjut ya. Di sini kita klik bagian waktu kirim lagi. Nah, misal saya mau langsung ngirim langsung gitu ya. Jadi setelah saya klik broadcast langsung muncul gitu ya. Nah, itu juga bisa. Nah, tulis pesan ya. Misalnya, halo Kak, halo Kak, yuk belanja lagi. Nah, ini bisa ada beberapa ini ya teman-teman ya. Ini ada teman-teman kalau ngulik fiturnya Yubi Pro, nanti ada fitur di bagian WhatsApp reminder ya. Ada fitur semacam kita sebut apa ya, istilahnya tuh auto text mungkin ya. Jadi dengan kita klik hashtag domain, nanti akan muncul domainnya kita nih. Halo Kak, yuk belanja di domain misal gitu ya, di @domain. Nah, ini yuk belanja di gadespace.id, langsung muncul. Atau halo Kak, yuk misalnya gini, kita mau manggil nama pelanggannya, itu juga bisa. Halo Kak, nah, klik nama pelanggan. Nah, nanti ini preview ya, jadi kayak semacam simulasi mungkin ya. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman pakai, misalnya nama pelanggannya itu nanti berdasarkan list ya. Jadi misalnya gini, di list tujuan saya ini kan saya udah bikin 3 pelanggan ya. Ada saya, Alvin, tim saya juga ada, Sani sama Alia. Nah, nanti di preview pesan, meskipun namanya halo Kak Mawar Eva, pas dikirim nanti chatnya akan muncul, halo Kak Sani, halo Kak Alia, halo Kak Alvin. Nah, itu akan muncul. Termasuk teman-teman juga bisa pasang gambar. Ya, jadi kan kalau kita ngirim broadcast itu nggak selalu teks doang, kadang juga kita pakai gambar. Nah, itu bisa. Ya, teman-teman bisa menggunakan gambar juga. Nah, tinggal kirim, tek. Nah, beres tuh, langsung tuh 100% terkirim. Ya, ini bener ya. Nanti silakan teman-teman kalau uji coba cek aja
di WhatsApp-nya teman-teman muncul atau enggak gitu ya. Sesimpel itu guys buat fitur broadcast. Yang paling penting adalah teman-teman tentukan konten yang mau dibuat untuk broadcast-nya apa, yang mau di-share apa, dan tujuannya itu kemana. Nah itu menggunakan bagian list ya. Jadi jangan lupa untuk membuat listnya dulu, lalu teman-teman baru input ke dalam broadcast-nya ya. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama itu bikin list, yang kedua itu bikin konten, entah itu copywriting atau image ya, atau keduanya, lalu klik broadcast. Nah, terakhir fitur CRM yang menurut saya sangat menarik ya, itu ada fitur automation ya. Apa itu automation? Automation merupakan otomatisasi ya, seperti namanya ya. Bahasa Indonesia otomatisasi, benar ya, otomatisasi. Nah, jadi ketika ada yang belanja, misal ada yang belanja di toko online teman-teman, gitu ya. Ada yang belanja di toko online teman-teman. Nah, teman-teman bisa menggunakan fitur automation supaya ketika mereka belanja, mereka bayar, dar, gitu ya. Nah, teman-teman bisa ngasih info langsung ke mereka. Jadi nanti akan ada chat otomatis gitu. Akan ada chat otomatis. Halo Kak, terima kasih ya sudah belanja di toko kami. Itu nanti bakal langsung masuk ke WhatsApp-nya mereka. Ya, jadi secanggih itu. Jadi dengan kita belanja itu merupakan trigger untuk WhatsApp kita otomatis chat si pelanggan tersebut. Nah, ini awal-awal teman-teman harus membuat integrasi WhatsApp-nya dulu ya. Jadi diintegrasikan dulu, nah baru bikin otomatisasi. Karena integrasi ini penting supaya teman-teman bisa menentukan pesan otomatisasi ini akan dikirim menggunakan WA-nya yang mana gitu ya. Nah, ini saya buat otomatisasi ya atau buat automation. Bisa saya bikin namanya testing gitu ya. Nah, otomatisasi ini bisa menggunakan beberapa penawaran. Sebetulnya nggak selalu harus jualan, bisa juga terkait terima kasih ya Kak udah belanja di toko kami. Kalau ada kendala silahkan kabarin dan buat video unboxingnya supaya kami segera atur garansinya. Itu juga bisa. Atau terima kasih Kak sudah belanja di toko kami. Kalau sedikit informasi Kak, di toko kami tidak hanya menjual produk ini, tapi juga jual produk ini. Nah, itu yang kita sebut cross-sell dan upsell. Cross-sell itu menjual produk yang variasinya lain, upsell itu menjual produk dengan variasi yang sama, tapi dengan jumlah yang lebih banyak. Ya, istilahnya kalau susu itu ada yang saset kecil, ada yang saset besar. Ada yang 100 gram, ada yang 1 kilo. Itu upsell. Nah, ini bisa ditawarkan juga produknya ya. Cuman ini sebetulnya bukan prioritas karena nanti teman-teman harus menyusun konten dan copywriting-nya sendiri. Ya, ini saya coba list tujuan misalnya. Ini saya menggunakan pelanggan Hasani. Nah, gitu ya, pelanggan Hasani tes gitu ya. Nah, di fitur cross-sell ini ketika ada pelanggan Hasani yang belanja alias repeat order, dia akan mendapatkan pesan otomatisasi ini. Ya. Nih. Pilih produk ya. Ini mau di produk apa yang mau ditawarin. Misalnya orang yang udah pernah beli Hasani, saya mau tawarin Biotawa gitu ya. Nah, waktu kirimnya juga bisa langsung setelah pesanan dibayar, langsung muncul pesannya. 1 jam setelah pesanan sudah dibayar, 3 jam setelah pesanan sudah dibayar, 24 jam, 7 hari, 30 hari, custom waktu itu semua bisa. Ini saya langsung klik yang langsung aja ya. Jadi ketika ada orang yang check out, transfer, langsung muncul pesannya ke WhatsApp-nya mereka. Nah, ini juga bisa nih. Halo Kak. Nah, halo Kak. Mawar Eva gitu ya. Nah, ini langsung saya simpan bisa. Nah, kalau misalnya udah ya, nanti teman-teman langsung bisa lihat ketika ada yang belanja Hasani ya, alias belanja produk Hasani, itu nanti akan langsung masuk pesan otomatisasinya ke WhatsApp yang belanja Hasani tersebut. Kok bisa? Ya, karena saat dia input pesanan ya, atau dia istilahnya order lah ya, seperti di marketplace atau website manapun, kan kita harus input nomor telepon. Nah, nomor telepon itu akan menjadi sumber di mana kontaknya itu ya langsung ke chat gitu, istilahnya masuk gitu ya.
Nah, cuman ini memang tidak berlaku ketika nomor tersebut tidak terintegrasi atau istilahnya tidak terdaftar dengan WhatsApp ya. Tapi kayaknya udah hampir jarang banget ya ada nomor yang tidak terdaftar di WhatsApp karena WhatsApp udah jadi kayak eh, tempat komunikasi kita sehari-hari ya. Nah, gitu guys. Jadi nanti pas ada yang pesan langsung ke trigger dan pesannya langsung masuk. Gitu. Cukup mungkin dari saya untuk pembelajaran CRM-nya. Mungkin nanti akan ada sesi selanjutnya untuk kita bahas-bahas ketika ada fitur-fitur yang teman-teman kurang paham. Tapi intinya sih dari saya seperti itu. Monggo silakan teman-teman catat ketika ada pertanyaan yang mungkin teman-teman kurang pahami, sehingga nanti di sesi selanjutnya kita bisa diskusi lebih lanjut ya setelah teman-teman praktek, teman-teman otak-atik ngulik-ngulik ya fitur UB Pro CRM ini seperti apa, sehingga teman-teman nanti ketemu kendala dan sebagainya, insya Allah saya bisa bantu menyelesaikannya di sesi selanjutnya. Begitu mungkin dari saya, terima kasih banyak teman-teman semua. Mohon maaf bila ada salah kata-kata, segala kekurangan hanya milik saya dan segala kesempurnaan hanya milik Allah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.